Baik, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Mira Ayuandari dari TRPL 4A. Nah, di video ini saya akan membahas tentang DFD penerimaan siswa baru. Pertama-tama itu DFD level 0 atau konteks diagram. Di sini terdapat satu proses, yaitu sistem informasi penerimaan siswa baru, dan ada 3 entitas eksternalnya, yaitu calon siswa, bank, dan juga kepala sekolah. Di sini calon siswa akan mengirim data calon siswa ke sistem informasi penerimaan siswa, dan dari proses ini akan mengeluarkan formulir dan dikirim ke bank. Nah, dari bank ini akan menginput atau mengirim data ke proses sistem informasi penerimaan siswa baru berupa data calon siswa. Nah, dari sini data calon siswa ini akan diproses di dalam proses ini dan akan mengeluarkan output berupa formulir dan dikirimkan ke calon siswa. Nah, di proses sistem informasi penerimaan siswa baru ini juga akan memproses output yang akan dikirimkan kepada kepala sekolah yang berupa laporan pendaftaran, laporan data siswa, dan juga laporan pembayaran. Lanjut ke DFD level 1, di mana DFD sebelumnya yang sederhana akan dibuat lebih rinci pada level 1. Nah, di sini sudah ada 4 proses. Pertama-tama, calon siswa akan mengirim data siswa ke pendaftaran. Nah, dari proses pendaftaran akan mengirimkan formulir ke bank untuk registrasi, dan dari bank akan mengirimkan data siswa yang sudah registrasi ke proses pendaftaran. Nah, di proses pendaftaran ini pula akan mengirimkan output formulir kepada calon siswa. Setelah proses pendaftaran selesai, lanjut ke proses tes seleksi. Nah, di proses tes seleksi ini, calon siswa akan mengirimkan formulir tes. Nah, di proses tes ini akan diolah formulirnya dan mengirimkan output nilai hasil tes kepada calon siswa, dan juga data nilai tesnya akan disimpan ke dalam file hasil tes. Setelah tes seleksi selesai, lanjut ke proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran, calon siswa akan mengisi formulir atau laporan pembayaran ke proses pembayaran. Nah, dari proses pembayaran ini akan mengeluarkan laporan pembayaran dan dikirimkan ke bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi akan menginput atau mengirim data ke proses pembayaran, itu data pembayaran. Nah, data pembayaran yang dikirim ke proses pembayaran akan diolah dan mengeluarkan output kwitansi untuk dikirim ke calon siswa. Nah, setelah pembayaran selesai, proses selanjutnya itu pembuatan laporan, di mana di proses pembuatan laporan ini akan mengeluarkan output berupa laporan data pendaftaran, laporan data siswa, dan juga laporan data pembayaran yang dikirimkan kepada kepala sekolah. Dan juga di proses pembuatan laporan ini akan menyimpan data pembayaran ke dalam penyimpanan file pembayaran. Nah, selanjutnya masuk ke DFD level 2, di mana DFD level 2 ini lebih rinci, di mana setiap proses akan digambarkan lebih rinci. Yang pertama, yang A, itu DFD level 2 proses pendaftaran. Untuk proses pendaftaran, pertama, calon siswa akan mengirimkan data siswanya ke pendaftaran, proses pendaftaran. Nah, setelah selesai melakukan proses pendaftaran, data siswa tersebut akan dikirim ke proses registrasi pendaftaran. Nah, di proses registrasi pendaftaran ini, data siswa akan diolah dan mengeluarkan output berupa formulir untuk dikirim ke bank. Nah, dari bank akan menginput data siswa yang sudah melakukan registrasi ke pendaftaran. Nah, di pendaftaran ini pula akan diolah dan mengeluarkan output berupa formulir untuk dikirimkan ke calon siswa. Dan juga di proses pendaftaran ini akan menyimpan ke file data siswa. Selanjutnya yaitu DFD level 2 untuk proses tes seleksi, di mana calon siswa
akan mengirimkan formulir tes ke proses tes, di mana di proses tes ini akan memproses formulir dan menghitung nilai hasil tesnya, dan nilainya itu akan dikirimkan ke proses seleksi, di mana di proses seleksi ini akan mencari apakah calon siswa tersebut lulus atau tidak, dan hasil tesnya akan dikirim ke calon siswa, dan juga hasil tes ini akan disimpan ke penyimpanan file hasil tes. Dan yang terakhir yaitu DFD level 2 proses pembayaran. Nah, calon siswa akan mengirimkan formulir atau laporan pembayaran ke proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini, setelah menerima formulir laporan pembayaran, akan mengeluarkan output laporan pembayaran kepada bagian administrasi. Nah, di bagian administrasi ini setelah menerima laporan pembayaran, akan menginput data pembayaran ke proses pembayaran. Nah, dari proses pembayaran ini akan memproses data pembayaran yang dikirim bagian administrasi menjadi kwitansi, mengeluarkan output berupa kwitansi, dan dikirimkan kepada calon siswa. Dan yang terakhir itu ada DFD level 2 untuk proses pembuatan laporan. Nah, di sini tidak ada yang berubah di pembuatan laporan itu melakukan proses untuk membuat output yang akan dikirimkan kepada kepala sekolah, dan juga data penyimpanannya akan disimpan di penyimpanan file pembayaran. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai DFD penerimaan siswa baru. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.